Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amrina Izatika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global serta teman-teman kelas 2H yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran Perspektif Global. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Nafisa Kira, sebagai moderator untuk memandu kegiatan presentasi pada pertemuan kali ini dengan materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Kemudian anggota kelompok yang akan mempresentasikan terdiri dari Ihda Lailatul Barokah dan saya sendiri, Nafisa Kira. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ihda. Pada Ihda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Model pembelajaran sendiri adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Nah, yang pertama yaitu ada materi atau pokok bahasan. Materi yang disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, pertama yang harus dilakukan selaku pendidik harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran mencakup strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan sifat materi dan tujuan belajar yang akan dicapai. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan dari pengajaran meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tujuan menjadi paduan bagi teknik evaluasi yang akan diterapkan. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah teknik evaluasi. Teknik evaluasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi non-tes dan evaluasi tes. Yang pertama yaitu evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes ini mencakup penilaian kegiatan tugas dan penampilan, menciptakan suasana yang sehat, dasar kemajuan individu siswa, rasa ingin tahu, minat berpikir kritis, yang mencakup tugas observasi, mengumpulkan data dan bahan, tanya jawab, dan diskusi. Yang kedua adalah evaluasi tes. Evaluasi tes yaitu terdiri dari lisan dengan tujuan mengukur berapa jauh penguasaan siswa terhadap materi. Cakupan yang kedua yaitu tulisan atau uraian dan esai. Slide selanjutnya. Komponen yang kelima yaitu konsep. Dalam perspektif global, ada beberapa konsep yang dapat diketengahkan di sini, antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, kepemilikan bersama, dan lain sebagainya. Yang pertama ada pembinaan konsep. Pembinaan konsep ini harus memiliki proses dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui, dari yang mudah ke arah yang sukar, dari yang sederhana ke arah yang makin pelik, dari yang konkret ke arah yang abstrak, dan dari yang dekat ke arah yang jauh. Yang kedua ada strategi pembinaan konsep. Strategi pembinaan konsep, di sini proses pembelajaran itu secara dominan diarahkan pada penguasaan suatu kata atau suatu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ihda atas penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Next.
Yang ketiga, ada penerapan model pembelajaran pembinaan konsep yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah memperhatikan hakikat dasar mental yang melekat pada diri tiap individu siswa. Hal tersebut meliputi yang pertama, dorongan ingin tahu yang harus dilayani dan dikembangkan. Yang kedua, minat terhadap sesuatu, khususnya terhadap pokok bahasan yang disajikan, yang juga harus dilayani, dipertahankan, dan dikembangkan. Yang ketiga, dorongan ingin membuktikan sendiri apa yang dipelajari dalam kenyataan. Dan yang keempat, ada dorongan ingin menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari di lapangan. Kemudian, poin yang kedua adalah memperhatikan asas-asas pembelajaran yang terdiri dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui, dari yang mudah ke arah yang makin sukar, dari yang sederhana ke arah yang makin kompleks, dari yang dekat ke arah yang makin jauh, dan dari yang konkret ke arah yang makin abstrak. Selanjutnya, ada poin yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran dapat dilakukan oleh pendidik, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara kontroversional. Yang kedua, melakukan tanya jawab. Yang ketiga, metode yang digunakan melalui metode ceramah. Yang keempat, yaitu menerapkan asas evaluasi yang berlanjut dan berkesinambungan. Yang kelima adalah proses pembelajaran berada di dalam kelas dan sesekali melakukan observasi di lingkungan sekitar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok kami, bisa bertanya melalui forum Vklas. Baik, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.